distrik Guti. Ikuti perjalanan kami ya. Hari ini tanggal 4 Maret tahun 2020, kami tim dari Humas dan Protokoler mengadakan perjalanan dalam rangka mengikuti Musrenbang tahun 2020 untuk rencana kegiatan kerja 2021 di distrik Ingguti. Distrik Ingguti ini adalah merupakan sebuah distrik pemekaran dari distrik induk Okala dengan luas wilayah sekitar 3.594 km persegi, dengan jumlah kampung ada 6 kampung lokal, kemudian dengan jumlah penduduk sekitar 1.978 orang. Distrik ini akan kami tempuh perjalanan ke sana sekitar 7-8 jam dari kota Merauke. Dan kita akan melewati Kali Dian, juga Kali Kumbe, dengan durasi penyeberangan sekitar 30 menit. Dari Kali Dian hingga ke Ingguti itu berkisar sekitar 70 hingga 80 km. Yang puja selalu tanah Papua, pulau indah, tanda laut. Pertama, usulan itu harus betul-betul kebutuhan kampung dan memberikan dampak yang luas kepada masyarakat, bukan usulan sekelompok masyarakat. Jadi usulan program kegiatan itu harus yang memberikan dampak yang luas. Yang penuh misteri, kau puja selalu, kau indah. Memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa serta memohon tunjuk dari leluhur, memohon izin dari leluhur di tanah ini, maka kegiatan Musrenbang tingkat distrik Guti hari ini Kamis tanggal 5 Maret 2020 jam 10.15 dengan ini saya nyatakan dibuka. Satu unit itu untuk Pamsimas untuk 2021 tidak bisa bikin apa-apa kalau di provinsi yang kita sudah tahu bersama. Kalau bilang itu jalan provinsi, kapan itu dibangun? Masyarakat itu mau tahu jalan provinsi atau jalan apakah apa itu tidak tahu. Yang penting mereka bisa ada akses jalan. Cukup usulkan saya bisa atau tidak, itu selesai. Kita setengah mati. Kita punya program mati di situ jembatan. Ini jawaban yang setiap tahun kita melaksanakan dan kita rasakan seperti ini. Mohon itu ketegasan saja. Bapak-bapak orang yang punya kepentingan yang bisa menjawab itu, tolong sampaikan ke provinsi. Saya di Salamepe itu, warga Salamepe bilang kalau mereka tidak mengurus kita tidak ke Mapi. Jadi bagaimana? Itu jawaban yang sebenarnya tidak perlu kita perdebatkan karena tidak pernah terrealisasi. Dan saya bertugas 2003-2004 di sini tuh jalan provinsi. Jalan provinsi ya masyarakat mau tahu jalan provinsi. Untuk tadi ini kakak punya tanggapan ini.
Saya dengan teman ini kita anak Papua. Dekat kita ke kantor untuk ketemu dengan Bapak Kepala Dinas untuk diprioritaskan. Itu perlu. Siap, nanti ke kami ini. Saya akan sampaikan. Boleh tepuk tangan dulu nih. Ini anak POEP. Anak POEP saya di mana Papua? Siap. 3 bulan. Kemudian di KGP. KGP berapa bulan? 1 tahun. Luar Jadi biasa. pendidikan di Sudah 7 tahun. ada pendidikan yang Kemudian di dilakukan kampung secara Nakias, baik. Pak Kampung, SD sudah Nakias tidak berjalan sudah 3 berapa bulan, lama? Jadi SD cuma tinggal gedung 5 tapi bulan. proses mengajarnya tidak berjalan. Salamepe berjalan ya. Salamepe berjalan tapi yang aktif honor. Jadi bapak-bapak kepala kampung sampaikan ke saya ini rata-rata yang aktif di kampung ini honor. Kecuali yang di POEP. POEP itu aktif semua, berjalan. Nah di kampung-kampung yang lain tuh malah yang honor, yang kontrak dari daerah itu yang berjalan. Sedangkan guru-guru PNS tidak jalan. Itu mungkin menjadi catatan. Karena bagaimana kita mau bangun SDM kalau sekolah dia tidak jalan. Yang penuh misteri, kau ku puja selalu, keindahan alammu yang mempesona, sungaimu yang deras mengalirkan emas, soya Tuhan. Saya di Guti sudah 2 bulan lebih. 2 bulan lebih berarti tergolong masih baru ya. Iya. Bagaimana kondisi yang Bapak lihat realnya di lapangan ini? Guti Kondisi sendiri. real di lapangan, ya Mana? paling mendasar mungkin kalau untuk di distrik Guti, saya pikir terkait dengan usulan dari seluruh kampung masyarakat bahwa mereka menyuarakan terutama masalah jalan. Jalan. Jadi kita lihat bersama bahwa kondisi jalan untuk sampai ke distrik Guti maupun ke kampung-kampung di wilayah distrik Guti kondisinya sangat rusak berat, sehingga itu yang mempengaruhi perekonomian maupun pembangunan di distrik Guti ini terhambat. Termasuk juga terkait dengan kesehatan, karena bagaimanapun juga ketika ada masyarakat kami yang sakit yang akan dirujuk ke Okabah maupun ke kabupaten, jalan ini yang menjadi kendala. Seperti itu. Berapa banyak kakak di Guti? Kalau untuk kakak jumlahnya sebanyak 514. Jiwanya? Jiwanya 2464. Pendidikan dan kesehatan gimana? Kalau untuk kesehatan setelah kita monitoring di beberapa kampung semuanya berjalan dengan baik. Ya, baik. Teman-teman dari puskesmas selalu rutin memberikan pelayanan sampai di seluruh kampung. Masih normal? Semua berjalan dengan baik. Kalau untuk pendidikan ada beberapa SD yang memang kegiatan belajar mengajarnya tidak berjalan. Ini karena ada, saya boleh sebut, oknum guru yang memang tidak melaksanakan tugas Tugas, ya. di sekolah sehingga kegiatan belajar mengajar itu tidak berjalan dengan baik. Ini yang mungkin nanti kami koordinasi ke Dinas Pendidikan untuk mungkin bisa dievaluasi kembali terkait dengan oknum-oknum guru ini sehingga mungkin bisa diberikan sanksi. Kalau kondisi jalan ini saya pikir kita setiap musrembang dari masyarakat maupun pemerintah kampung selalu usulkan. Nah, kendalanya di mana? Itu yang kami sampaikan kepada Dinas PU juga. Namun jawabannya ini karena jalan untuk ke Guti dan kampung-kampung ini masuk jalan provinsi, aset sehingga provinsi. itu yang teman-teman dari PU juga saya pikir selalu berusaha untuk mungkin bisa berkoordinasi supaya kita jalan ini bisa mendapat perhatian. Luar biasa. Terakhir Pak, closing statement Bapak tentang harapan Guti ke depan. Harapan besar kami sekaligus mungkin harapan besar masyarakat di distrik Guti bahwa kondisi jalan ini mungkin dari pemerintah terkait, apakah itu mungkin kabupaten, provinsi maupun pusat, mungkin bisa memperhatikan sehingga kondisi jalan yang baik ini saya pikir itu nantinya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi maupun pembangunan di distrik Guti biar semuanya bisa berjalan dan baik dan lancar, sehingga inti dari sebuah hadirnya pemerintah adalah peningkatan kehidupan masyarakat yang lebih baik, lebih sejahtera, itu yang akan dapat tercapai. Informasi yang kami dapat, jalan dari Dian Okabah mungkin 2012
Okabaguti sekitar 2022 tetap akan dibangun, tetapi secara bertahap. Tadi Pak Nis ada benar memang tidak ada tanggapan. Kita usulan ini percuma kita usul. Ya sekarang saya mau tanya, kira-kira mungkin ada jalan keluarnya dari PU ke mana? Ya sekarang kita mau langsung ke Pemda saja, supaya kita dijelaskan di situ. Minta maaf. Bilang dari kampung mana? Salah memang pun sudah tuh? Satu sudah? Ya. Usulkan kegiatan lain. Pakai yang satu dulu. Nah kias belum ada tuh? Anggarkan tahun ini. Masukkan tahun ini. Kampung mana lagi satu tadi? TGP. Usulkan. Program-program yang bisa dibiayai oleh kampung yang kecil-kecil bisa di perluasan lahan bisa, apabila tidak bisa. Teman-teman pertanian, tolong bantu kita juga untuk alat alsintan dengan pupuk dan mungkin bibit. Yang saya ingat bahwa waktu itu jalan akses untuk ke KOEP itu 9 kilo itu diprogramkan untuk tahun 2020. Nah hari ini justru diprogramkan 2021. Kira-kira yang mana yang kita mau dengar? Sedangkan persoalan jalan jembatan ini memang hal yang mendasar. Tadi Bapak Don sampaikan kita usul hal-hal yang sifatnya mendasar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Nah ini sudah kebutuhan masyarakat. Kalau namanya Nakias, 3 jembatan yang ini, walaupun berapa kali kita pencarian dana tetap habis-habisan di situ. Maka itu saya tadi tegas. Kemarin Pak Billy sudah hampir habis-habisan juga. Jangan saya ini baru dilantik, baru pencairan, jangan seperti itu lagi. Jangan sampai saya laporan ibu terus tangkap saya, tapi kan ada jembatan ini. Jadi saya ini harap bahwa PU, walaupun jangan tadi punya bahasanya, pokoknya punya. Nanti saya alihkan dana kampung, ada untuk disitu dilarang. Baru siapa memperbaiki jembatan ini? Ini masalah. Kalau saya mau transportasi dari Bonomepe ke kampung saya, dari Bonomepe lepas di Bendul, mungkin tahu Bendul ke tidak? Sebelah kampung ada kali, pasar Kali Mawek. Sebelah. Dari situ saya bayar, dari Bonomepe saya bayar. Dari Bendul ke kampung Nakia saya bayar lagi. Baru ke titik program saya yang mau dibuat. Kami sekarang mengusulkan itu jembatan aset ini perlu. Aset jalan ini perlu satu, aset jalan, aset jembatan. Itu tadi Pak Awang sudah kemukakan masalah kesehatan. Itu direhabkan. Setiap kampung, sekolah direhabkan. Itu yang tidak bisa diusulkan dalam ADD. Khusus sekolah. Nah, saya mau berhubung itu. Diwakili untuk kita semua, sedikit rutin 6 kampung. Saya sempat hadir waktu itu. Ini rencana ini sudah dibicarakan dari 2013, 14, 15 sampai sekarang sudah 8 tahun ini. Tinggal kita bicara masalah jalan saja. Karena itu akses jalan itu penting sekali. Penting sekali. Hari ini juga saya minta jawaban. Iya. Prioritas di Salamepe apa ini? Ada berapa prioritas yang dimasukkan di distrik? Yang sementara ini kita masukkan itu dalam prioritas utama itu pertanian. Pertanian. Di tanaman coklat. Palawija. Iya, palawija. Yang sementara ini yang kita amati ya mungkin seperti pembukaan lahan persawahan. Oh, ini pembukaan lahan. Iya, coklat. Terus seperti rambutan. Oh, rambutan juga ada? Ya, rambutan. Karet ada tidak? Karet ada. Ada juga, oke. Kami usul itu pertama itu dari kementerian itu kan kami sudah buat surat untuk sumur bor dengan pembukaan sumur bor. Iya. Berarti dalam arti bahwa di sana air bersih masih? Iya, belum memadai. Yang kemarin ada yang pembukaan lahan itu. Pembukaan lahan, air bersih, kemudian oh beda di sini. Malah kita sebuka Pak. Waduk itu kami. Oh, waduk. Iya.
waduk ini untuk penampungan air. Iya, penampungan air. Penampungan air. Kalau dari sisi perumahan rakyat ada pernah usul? Itu pernah kami usul dari dinas sosial, sudah beberapa kali kami usul, tapi belum pernah selama ini kan sosial itu kan belum menyentuh sampai di kampung selama ini. Ya, jadi menurut pengamatan kami itu kan dari sosial itu kan dia masuk sebatas Nakias. Kalau selama ini itu belum pernah sekali ada sosial. Nah, mungkin baru kemarin ya kami dapat sosial apa? Pendidikan dan kesehatan gimana? Iya, kalau pendidikan ini memang sangat minim juga. Sangat minim juga. Belum ada sekolah di atas? Iya, ada. Ada SD. Ada SD. Oh, ada. Guru gimana? Guru mungkin yang pegawai negeri mungkin 3. Yang lain sisa. Yang lain itu dari kontrak. Kalau kesehatan? Kalau kesehatan pustunya sudah. Iya, pustunya sudah ada. Di sana apa Pak? Yang menjadi primadona di Nakias itu kira-kira apa? Pertanian kah? Perikanan kah? Di sana pertanian. Pertanian. Tani apa di sana? Apa? Tanam apa di sana? Tanaman pangan begitu. Kacang-kacangan. Kacang-kacangan. Oh, buah-buahan ya? Ya. Berarti Bapak sama sekali belum tahu. Iya, Bapak. Baru mau mulai. Baru mau bergerak. Terus sekolah sendiri bagaimana? Sekolah juga ada, sudah berapa tahun, jadi belum direhab sekolah-sekolah ini. Tapi SD ada ya, guru-guru? Ya, guru-guru. Gurunya ada? Ya. Berapa guru di sana? Di situ ada 4 guru. Berapa kakak di Nakias? Kakaknya 109 kakak. 109 kakak ya? Kalau jiwanya? Jiwanya 242. 242 ya. Oke. Apa yang menjadi harapan di masyarakat Nakias untuk tahun 2021? Pengharapannya bantuan itu harus kita buat perumahan. Perumahan ya, berarti perumahan menjadi prioritas untuk pembangunan di daerah sana. Karena perumahan itu bantuan dari TMD 2019 sampai 2020. Baik. Jadi rumahnya sudah selesai. Ada ya gorong-gorong. Ada bos kapir ada 4. Bos kapir ada 4. Ada 4, mungkin 2 yang bisa jadi karena nanti kita lihat dari dana lagi. Dana lagi kesediaan. Terus jembatannya yang ukuran 36 meter depan kampung yang namanya Meliu. Meliu. Ya. Kalau masalah pendidikan dan kesehatan kami perlu butuhkan juga bantuan. Oh gitu. Iya, perlu bantuan. Dan itu sangat mendesak? Ya, itu sangat mendesak untuk macam guru-guru. Oh, guru-gurunya. Ya, guru-guru. Jadi tenaga pengajar ya? Tenaga pengajar. Dengan nanti ditambah lagi dari honor. Sementara kalau memang guru-guru dari yang PNS turun untuk berurusan untuk masalah dorang punya ini, mungkin yang bisa mengaktifkan itu honor-honor sekolah. Kampung Bapak berapa kakak? Kampung saya ada 69 kakak. 69 kakak. Berapa jiwa? Jiwanya baru 296. Pertanian sendiri gimana? Pertanian ya sementara kami ada masukan di kantor pertanian ya, langsung sudah ada jawaban. Apa hasil pertanian di sana? Di sana untuk sawah ada? Sawah belum ada, sementara baru rencanakan. Tapi selama ini masyarakat apa sehari-harinya apa? Untuk pendapatan masyarakat untuk sementara itu ya mungkin mereka biasa cari daging, ikan. Oh, berburu biasa, ya? Berburu dengan nelayan. Oh, nelayan musrembang. Membahas tentang kegiatan pemerintah daerah di tahun 2021. Apa yang menjadi skala prioritas Bapak? Kegiatan apa saja di kampung sana? Kampung ada kegiatan. Yang Bapak usulkan apa? Apa nih? Jalan. Iya. Ruas jalan. Iya. Jalan kampung. Jalan kampung ya. Kemudian? Dengan bos kapir. Bos kapir. Iya, tambah. Berapa banyak? 1. Iya, jembatan 2 unit. Jembatan 2 unit. Iya. Berapa panjangnya jembatan? 30. 30 dengan berapa meter? 30 meter, lebarnya 4. 4. Iya. Sejauh ini setelah musrembang, Bapak bagaimana pendapat Bapak tentang musrembang tadi berlangsung? Apakah sudah diakomodir atau? Sudah diakomodir. Sudah masuk di dinas-dinas terkait ya? Termasuk PU sudah menjawab itu secara tepat bahwa akan dilaksanakan pada tahun ini? Iya, di tahun ini. Berapa banyak kakak di kampung Bapak?
81 kakak. 81 kakak. Berapa jiwa? Jiwa 319. 319. Iya. Oke. Pendidikannya gimana? Pendidikannya baik. Baik. Kesehatan? Kesehatan juga baik. Baik. Cuma posisinya sekarang cuma di tenaga teknis mau tinggal di kampung. Cuma pustunya kurang layak gitu. Kurang layak untuk ditinggali ya. Tapi pelayanan tetap berjalan. Tetap ya. Ada keluhan dari masyarakat? Tidak ada. Tidak ada ya. Sejauh ini masih normal ya. Iya. Dari ekonomi kerakyatan gimana Pak? Apa di sana masyarakat sehari-harinya apa itu di sana? Di sana sehari-harinya macam ekonominya sagu. Petani ya? Iya, petani sagu? Iya, petani sagu. Listrik gimana Pak? Listrik di Kampung Baru ada 2 kampung. Di Kampung Baru ada listrik. Tapi besok diusahakan di ada kampung tetap di Kampung Lama harus ada juga. Berarti untuk sementara ini tetap masih normal ya? Masih normal. Telekomunikasi bagaimana? Ya, komunikasi puji Tuhan. Ya, sudah ada. Sudah ada. Ya. Jadi sekarang ini masyarakat bisa. Ya, sementara sekarang berjalan. Di Kampung Yomob itu berapa kakak? Ada 50. 50 kakak. Jiwanya berapa? Jiwa ada 150. 150-an ya? Oke, baik. Hari ini Musrembang, apa yang menjadi skala prioritas adik dan aparat lain di kampung untuk menjadi mengakomodir sebuah kepentingan umum bagi masyarakat kampung di sana? Apa yang diusulkan hari ini apa? Jalan menjadi prioritas utama. Jadi sekolah ini ada tapi tidak memadai. Siswanya banyak Pak? Banyak. Tenaga gurunya gimana di sana? Tenaga gurunya belum ada, cuma 1 saja. Cuma 1 yang bertugas di sana. 1 itu PNS atau honor? Honor di sana. Oke, baik. Pustu belum ada. Belum ada. Pelayanan kesehatan di sana kalau tidak ada pelayanan kesehatan seperti apa? Apakah dibawa kemana begitu? Dibawa ke distrik sini. Dekat. Kalau berapa lama sampai ke sini? 1 hari. 1 hari. Luar biasa. Apa harapan kampung di sana untuk pemerintah lebih cepat memprioritaskan yang harus dibangun di sana? Menurut Ade apa yang menjadi urgent penting? Pustu itu ya? Pustu dan jalan. Baik, terima kasih Ade. Tuhan berkati kita selalu untuk kemajuan kampung ke depan. Ya, demikian perjalanan kami ke distrik Ingguti dalam rangka Musrembang rencana kerja tahun anggaran 2021 pemerintah daerah Kabupaten Merauke. Visual ini mudah-mudahan sedikit memberikan pencerahan bagi kita semuanya bahwa ada 6 kampung di distrik Ingguti sangat membutuhkan infrastruktur jalan dan berharap pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten dapat sesegera mungkin untuk mewujudkan harapan besar mereka, yakni infrastruktur jalan yang berkisar sekitar 80 hingga 90 km. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, karena dengan subscribe channel ini akan Anda membantu untuk berkembangnya channel kami. Dan jangan lupa like. Oke? Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.